13.40 sih Pak. Sebentar. Saya tulis 13.40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Terima kasih kepada Pak Jaka Siswanta dan Pak Rofiin yang telah memberikan waktu untuk presentasi. Letak share screen Pak. Oke. Ini adalah RPP untuk pelaksanaan pembelajaran akidah akhlak kelas 5 semester 2. Kemudian direncanakan pelaksananya pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022. Adapun untuk kompetensi dasar kami ambil dari KMA 183 tahun 2019 yang kami turunkan menjadi IPKD seperti ini. Untuk kompetensi pengetahuannya kami pecah lagi menjadi ada 6 item, mulai dari pengertian, ciri-ciri akhlak tercela serakah, kemudian penyebab akhlak tercela serakah, bahayanya, cara dan hikmah dalam menghindari akhlak tercela serakah. Kemudian untuk psikomotor saya ambil satu untuk pengukurannya, yaitu membuat peta pikiran atau peta konsep tentang aspek-aspek apa saja yang ada dalam materi serakah. Tujuannya kami susun berdasarkan format ABDC, yaitu melalui diskusi siswa dapat menunjukkan dampak buruknya sifat serakah sebagai bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dan seterusnya, termasuk untuk yang kognitif. Mohon maaf, ini sebetulnya tadi sudah saya edit Pak, jadi sebetulnya mengikuti ini konsepnya ABCD, hanya belum kami ganti, masih copy paste dari sini, dari kompetensi dasarnya. Kemudian untuk materi pokoknya sesuai dengan aspek-aspek dalam materi serakah, dari mulai pengertian sampai dengan hikmah. Adapun pendekatan, model, dan metode pembelajaran yang kami pilih dan pendekatan saintifik, model pembelajarannya dengan PBL atau Problem Based Learning, metode pembelajaran menggunakan kombinasi antara ceramah, diskusi, tanya jawab, dan mind mapping. Lalu agar anak-anak tertarik dalam kegiatan pembelajaran dan perhatiannya bisa fokus serta termotivasi, kami menggunakan media PowerPoint yang saya buat sekitar ada 20-an halaman. Kemudian kami juga pilih sesuai dengan masukan dari Bapak, yaitu video untuk variasi sekaligus juga bisa dibuat jadi ice breaking-nya, dan diambilkan dari YouTube dengan alamat sebagai berikut. Bahan dan alat yang kami gunakan, laptop LCD, kemudian juga menggunakan kertas A3, serta kami sediakan pensil warna untuk membuat peta konsep per kelompok. Sumber pembelajaran pokok adalah buku guru dan siswa akidah akhlak kelas 5 dari Kementerian Agama tahun 2020 atau edisi Kurtilas yang sudah revisi, kemudian lingkungan sekitar, pengalaman siswa, serta internet. Adapun proses pembelajarannya, kami bagi menjadi 3 sesi. Pertama, pendahuluan selama 10 menit. Nah, di sini kami memotret beberapa aspek penilaian. Yang ternyata sikap, ada penilaian sikap. Pak Dwi, ini Pak Jaka kayaknya nggak ada ya? Pak Jaka kasusnya mental Pak. Ya. Diteruskan atau skip dulu? Coba dihubungi dulu. Ya, nah, kalau diteruskan kan nggak menyimak Pak Jakanya. Saya cek di grup Pak.
Assalamualaikum teman-teman. Sepertinya Pak Jaka terlempar dari Zoom. Saya coba cek di halaman utama menggunakan yang satu lagi, Pak ya. Ya mungkin ada ini teknis ya, masalah teknis mungkin ya. Kayaknya begitu, Pak. Mestinya Pak Joko sendiri juga bingung Nggih. kenapa dia keluar. Kalau di tempat saya mendung, Pak. Kemungkinan ada pengaruhnya. Ini saya menggunakan 3 perangkat, Pak. Yang satu menggunakan akses madrasah, satu lagi menggunakan akses dari HP. Alhamdulillah lancar. Rumahnya mana Pak Dwi? Rumahnya Petanan Kebumen, Pak. Kebumen. Nggih. Mulai turun mendung. Sepertinya mau hujan deras. Mudah-mudahan sinyalnya lancar. Assalamualaikum Pak Sulis. Pak Sulis. Wah iya sinyalnya Pak Jaka hilang. Baru japri saya. Ini baru mau masuk nih. Oh, nggih. Nggih. Ini dosennya kemungkinan sinyalnya tidak lancar, Pak. Ya ini sudah masuk nih. Sudah, nggih. Oke, sudah masuk, Pak. Terima kasih. Silakan lanjut Pak Dwi. Terima kasih, Pak. Pak Dwi, tidak apa-apa, Pak. Ya. Terima kasih. Baik, untuk menarik, saya lanjutkan ya Pak J. Untuk menarik perhatian siswa, kami gunakan PowerPoint, kemudian juga sesuai dengan saran dari Bapak dosen pembimbing secara grup kemarin, menggunakan video pembelajaran kami akses melalui alamat yang tertera. Di sini videonya tidak kami tayangkan, tidak kami pilih video yang cukup panjang, hanya sekitar durasi 3 menit, agar nanti siswa tidak terlalu banyak untuk menonton dan pasif, tapi berkegiatan aktif dalam kegiatan diskusi. Kemudian bahan alat ada kertas A3 dan pensil warna yang kami gunakan untuk membuat mereka berkreativitas, membuat peta konsep sesuai dengan keinginan mereka dan kemampuan mereka dalam menuangkan karya seni, tapi tetap mengandung esensi materi. Kemudian untuk sumber pembelajaran, kami gunakan buku induknya berupa buku Guru dan Siswa Akidah Akhlak dari
Kementerian Agama tahun 2020 yang merupakan revisi kurikulum 2013 dari KMA 183 tahun 2019. Kemudian lingkungan sekitar dan pengalaman siswa serta internet juga kami gunakan sebagai sumber belajar bagi peserta didik. Proses pembelajaran dengan model problem based learning. Di sini kami gunakan waktu pendahuluan untuk kegiatan menyapa mereka, persepsi, kemudian juga menilai semangat religius mereka serta nasionalisme mereka. Kemudian juga di sini kami juga terapkan ada literasi dalam pembelajaran. Kemudian juga setelah menonton video, para siswa atau para peserta didik kami minta untuk mengkomunikasikan pendapat mereka. Ini masih dalam kegiatan pendahuluan 10 menit. Adapun model PPL-nya sendiri pada kegiatan inti kami pecah menjadi 5 tahap dalam PPL. Yang pertama, tahap orientasi peserta didik terhadap masalah. Di sini kami menayangkan materi tentang sifat serakah, mereka mengamati, dan di sini juga ada pendekatan TPACK, literasi. Kemudian peserta juga mendengarkan ceramah atau penjelasan dari guru. Lalu guru menanyakan pertanyaan esensial, mengapa manusia tidak boleh serakah? Kemudian bagaimana sikapmu terhadap orang yang serakah untuk memancing daya kritis mereka atau daya pemikiran mereka. Di sini juga ada critical and communication, salah satu di antara 4 kompetensi dalam pembelajaran abad 21. Dua hal ini. Kemudian di tahap 2, mengorganisasikan peserta didik dalam kelompok berjumlah 6-7 orang atau bisa fleksibel. Di sini hal-hal yang bisa dipotret diantaranya adalah kedisiplinan mereka dalam berkelompok, kreativitas mereka, kemudian juga di sini juga guru memberikan tugas untuk mereka berdiskusi aktif sehingga guru tidak mendominasi jalannya pembelajaran. Di dalam hal ini kami menggunakan salah satu perspektif pendekatan teori humanistik, selain juga teori behavior, di mana siswa ini nanti diharapkan berubah sikapnya, menghindari perilaku serakah, kemudian juga mereka bisa menjadi manusia atau memanusiakan mereka untuk belajar dalam proses ini tidak didikte oleh guru, tapi mereka mampu untuk berpikir dengan bebas, tapi tentu saja guru sebagai fasilitator bisa membimbing mereka dalam penyelidikan di dalam tugas kelompok, yang juga masuk dalam tahap 3 problem based learning. Lalu pada tahap yang keempat, peserta didik diminta untuk menyajikan hasil karyanya. Di sini ada presentasi yang kami berikan waktu kepada mereka sekitar 3 menit atau 5 menit satu kelompoknya, agar bisa mempresentasikan hasil dari diskusi dan pembuatan peta konsepnya. Pada tahap yang kelima, ada tahap analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Siswa saling menukarkan informasi yang mereka dapatkan, kemudian saling memberikan komentar yang positif, serta saran perbaikan. Setelah itu, peserta didik diajak untuk bertanya jawab. Dan di sini juga nanti akan dievaluasi melalui sikap kejujuran, ada juga percaya diri, dan juga penilaian dengan model HOTS. Ada evaluasi HOTS yang nanti juga dilampirkan soalnya di bawah. Untuk soalnya kami susun ada instrumen. Ini lampiran-lampirannya Pak, ada materi pembelajaran, kemudian ada PowerPoint yang tadi sudah kami singgung. Kemudian instrumen penilaiannya kami buat seperti ini. Untuk kognitifnya, indikatornya
Sama tadi masih copy paste Pak, tapi di dalam sebelum direvisi sebetulnya hanya ada satu, sudah menggunakan konsep ABDC, bukan ABCD tapi ABDC. Tapi kemudian ketika saya pecah tadi pagi, memang belum saya tuliskan dalam konsep tersebut. Kemudian di sini ada matrik indikator. Dalam hal ini sesuai dengan kompetensi dasarnya memang masih dalam ranah KKO memahami atau understand. Karena memang tidak semua kompetensi bisa dipaksa untuk menjadi kompetensi HOTS, tapi nanti mungkin dalam soal bisa kami buat stimulusnya untuk literasi supaya soal itu bisa menjadi soal yang HOTS. Kemudian untuk psikomotorik masuk dalam dimensi naturalisasi, sebetulnya juga bisa masuk dalam presisi karena KKO membuat peta pemikiran. Juga di sini ternyata di presisi juga ada salah satu KKO yang menunjukkan istilah membuat, tapi kami masukkan di sini di naturalisasi dengan alasan bahwa nanti walaupun kompetensi dasarnya tidak HOTS, tapi kami harapkan nanti secara psikomotorik mereka bisa mengembangkan pemikiran dan berkreasi dengan kreasi tingkat tinggi, kreasi pemikiran tingkat tinggi. Kemudian untuk instrumen penilaian kami gunakan tes tertulis, pilihan ganda, dan isian. Sesuai dengan konsep HOTS dengan menggunakan soal yang variatif, kami juga menggunakan beberapa model soal yang sebetulnya soal itu juga bisa kami buat dalam bentuk online melalui Google Form. Di Google Form juga sudah pernah kami buat ketika membuat instrumen penilaian pada saat tugas 4. Kemudian untuk kisi-kisi pembelajaran, kisi-kisi soalnya, IPK-nya masih masuk dalam kategori C2 tentang perilaku serakah. Kemudian untuk instrumen penilaiannya, nah disinilah kami bermain soal yang merangsang daya pikir peserta didik untuk mengerjakan soal literasi dengan proses berpikir tingkat tinggi. Jadi kami buat stimulus di soal-soal tersebut. Namun demikian kami juga membuat soal-soal yang sifatnya isian singkat untuk membidik poin-poin dari materi tentang menjauhi akhlak tidak terpuji serakah. Ini adalah kunci jawabannya. Kemudian untuk penilaian sikap, ini instrumennya. Kemudian untuk psikomotor, yang diukur diantaranya adalah kerjasama, kekompakan, kelengkapan, kerapian hasil pekerjaan, dan kreativitas masing-masing. Demikian Bapak yang bisa kami sampaikan terkait dengan RPP yang kami buat. Baik, Pak Wikur. Saya ada upaya semaksimal mungkin tulisan Pak Wikur, tapi karena saya menggunakan media ponsel lebih ingin belum kesempatan Pak. Dari penjelasan Pak Gorta, saya rasa secara umum sudah mengatakan aspek-aspek yang tadi saya sampaikan untuk sebagai kacamata atau tolok ukur ya penjelasan yang Pak menggambar seolah-olah gitu ya. Yang pertama Pak Wikur,
Iya, Pak. Pak, saya dengar Gala belum kembali memberikan informasi bahwa inovasi untuk menarik perhatian dilakukan dengan video pembelajaran, begitu Pak? Betul Pak Nji. Video pembelajaran yang kami download dari YouTube. Terus ya Pak Dwigur, upaya untuk melakukan motivasi kepada anak itu kan secara ekstremal di depan ada tidak itu Pak Dwigur? Ya. Suaranya terputus-putus, Guru mohon maaf Pak. melakukan motivasi kepada. Oh, J. Jadi Ya. upaya Pak Dwigur J, Pak. kan motivasi anak itu gabungan RPP, khususnya di tahap 2. Nah, itu mencantumkan J, ada Pak di bagian apersepsi Pak. Bagian apersepsi. Di bagian ini kami ya, memberikan motivasi agar anak-anak semangat dalam pembelajaran Pak. Yang kedua, tadi saya juga Skip lagi Pak. Tambah hilang suaranya. Sepertinya terlempar lagi nih Pak. Sinyalnya ini yang hilang. Gimana nih? Tumut Mawan Pak. Ya, saya lanjutkan dulu yang bagian saya ya. Pak. Jadi ini materinya Pak Dwi Kurniawan ini kan tentang akhlak tercela, serakah dan kikir. Nah, kira-kira untuk bisa menyampaikan pesan materi ini kepada peserta didik supaya efektif itu kira-kira dengan teori belajar apa, Pak? Kami menggunakan teori belajar humanistik, Pak. Jadi anak-anak nanti menjadi pusat pembelajar, tidak guru. Jadi guru hanya memberikan rambu-rambu, atau bahkan mungkin nanti kontrak belajarnya juga bisa dibuat di awal, sehingga anak-anak dengan target pembelajaran untuk mengetahui dampak negatif, kemudian ciri-ciri orang serakah, bahayanya apa, kemudian bagaimana cara untuk menghindari perilaku serakah itu, mereka dirangsang menggunakan diskusi kelompok. Diskusi kelompoknya ini nanti terbimbing bila mana siswa ada kesulitan di masing-masing kelompok, baik secara kolektif atau individual. Nanti guru sebagai fasilitator mendampingi dengan intens diskusi itu, diharapkan anak-anak nanti masing-masing bisa memahami bagiannya sendiri-sendiri per kelompok. Kemudian pada saat presentasi, semua siswa yang lain diharapkan atau diarahkan juga untuk bisa mendengarkan serta memahami apa yang disampaikan oleh temannya yang di sana seolah-olah mereka adalah pengganti gurunya dengan bahasanya masing-masing. Seperti itu. Diharapkan dengan cara seperti itu siswa akan tidak jenuh bahwa guru yang selalu menjadi pusat dalam pembelajaran mungkin akan membuat mereka ini kadang-kadang kesannya itu karena sudah biasa. Tapi jika yang menyampaikan adalah temannya sendiri, mungkin akan lebih diperhatikan oleh mereka. Namun demikian nanti tetap bila mana ada kekeliruan dalam penyampaian pada saat refleksi ataupun kesimpulan,
ketidaksempurnaan dari jawaban siswa atau kesimpulan siswa itu bisa diluruskan agar pemahaman masing-masing anak itu komprehensif. Seperti itu Pak, teori yang saya pakai. Baik, materi tentang akhlak tercela, serakah, dan kikir ini apa saja poin-poin yang ada di tema ini, Pak? Yang pertama adalah pengertiannya, Pak. Ya. Pengertian dari serakah yang ingin menguasai yang bukan hak miliknya. Kemudian yang kedua adalah tentang bahayanya sifat serakah. Lalu ada ciri orang serakah, di antaranya orangnya itu egois, dan sifat egois ini nanti juga ditekankan agar tidak dimiliki oleh anak. Kemudian ada juga penyebabnya, mengapa orang itu serakah. Di antaranya adalah hubbud dunia atau cinta dunia yang menyebabkan orang terjangkit penyakit ini. Kemudian cara supaya ketika ada orang yang sudah terjangkit penyakit serakah, di sini cara untuk mereka terbebas dari penyakit serakah itu juga dijelaskan pada siswa. Dan terakhir hikmahnya. Hikmah nanti mungkin bisa dipetik bersama-sama, Pak. Seperti itu. Baik, kalau dari materi yang terurai seperti itu, kira-kira kalau dilihat dari dimensi kognitif, itu lebih dominan dimensi apa, Pak? Apakah itu fakta, apakah itu konsep, apakah itu prosedur, apa prinsip? Oke. Di sini adalah pertama konsep, Pak. Tapi konsep ini juga nanti bagaimana di breakdown bisa menjadi sebuah fakta. Dengan kita tampilkan bahwa faktanya ada orang-orang yang mempunyai penyakit serakah yang kemudian hidup mereka menjadi tidak nyaman. Hidup mereka menjadi susah sendiri, seperti halnya Korun yang kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan kita juga bisa menggunakan sumber internet yang lain. Faktanya banyak orang yang pada hari ini bersifat hedon yang menunjukkan kemewahan hartanya, seperti halnya kasus yang belakangan viral itu juga bisa dicontohkan dalam pembelajaran dengan aktivitas trading yang mereka lakukan yang ternyata di dalamnya ada penipuan. Nah, mungkin anak-anak saat ini mereka belum belum saatnya untuk membicarakan tentang trading, tapi bisa kita singgung perlahan. Mungkin pada saatnya di zamannya nanti sistem perekonomian yang akan menjadi tren pada zaman mereka sudah dewasa adalah trading di pasar saham seperti itu. Yang kalau terjadi keserakahan atau greedy di dalamnya, mereka nanti akan terprosok dan justru malah mengalami kerugian yang fatal. Jadi selain fakta juga, selain konsep juga fakta. Ya baik, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dwi tadi kan di tujuan ada yang belum dilengkapi dengan ABCD itu ya Pak ya. Ya, nanti supaya dilengkapi. Kemudian berkaitan dengan tujuan juga itu adakah integrasi antara technological knowledge-nya, kemudian pedagogical knowledge maupun content knowledge-nya. Apakah ada keterkaitan antara pedagogi atau dalam pembelajaran anak-anak dengan TPACK-nya di situ loh. Ada Pak. Kami gunakan media yang kekinian, antaranya menggunakan video. Yang di video ini nanti siswa kami arahkan agar bisa mendalami dan memahami bahwa sifat serakah itu memang membawa konsekuensi yang tidak baik. Nah, disinilah ada proses pedagogi atau pendidikan bagi mereka anak-anak peserta didik melalui media yang mudah-mudahan menarik mereka untuk bisa memahami konsep tentang keserakahan yang tidak baik. Nah, konten di dalamnya, video yang kami ambil itu adalah bercerita mengenai seekor
semut yang menemukan madu, dia kemudian menjilat madu itu sekali, kemudian pada saat sudah merasa nikmat dan manisnya madu itu, dia lalu kemudian sebetulnya ingin memberitahu pada teman-temannya, tapi balik lagi, justru malah dia serakah, lalu naik ke atas satu tetes madu itu, dan bahkan malah akhirnya terposok masuk ke dalam madu. Nah, ini akan menjadi sebuah gambaran, konten ini akan menjadi sebuah gambaran bahwa orang yang serakah akan terjebak pada keserakahannya sendiri. Medianya juga cukup, saya rasa tidak bertele-tele, itu cukup simpel sehingga anak-anak bisa menikmati video dengan gambar anekdot ya, dengan sebuah anekdot dari kisah seekor semut yang serakah karena menghampiri madu yang digambarkan seperti dunia yang hanya seperti satu tetes madu yang dikejar-kejar oleh banyak orang. Ya, baik. Tentang materi serakah dan kikir itu, kira-kira bagaimana Pak Dwi menjabarkannya dalam proses penilaiannya itu sehingga setiap aspek penilaian itu ada di dalamnya, baik itu aspek sikap, pengetahuan, keterampilan. Untuk penilaian, yang pertama dari sisi penilaian sikap di sini kami buat instrumen. Anak tentu saja kami dorong untuk mengawali dan mengakhiri pembelajaran dengan berdoa bersama, kemudian bersyukur. Rasa syukur ini juga menjadi salah satu bagian penting dari cara untuk anak menjauhi sikap serakah, karena salah satu penyebabnya orang serakah itu karena tidak bersyukur. Ini ada dalam penilaian sikap salah satunya. Kemudian untuk penilaian pengetahuannya, ada penilaian dengan dua model. Yang pertama penilaian dengan model HOTS, di mana kami sisipkan di sana ada beberapa soal, ada 5 buah soal. Yang soal-soal ini menggambarkan kondisi keseharian manusia, yang mana di dalamnya orang-orang itu mempunyai penyakit bernama serakah di dalam hatinya. Contoh dari soal HOTS yang kami buat adalah Amri, anak seorang pengusaha kaya, gaya hidupnya yang serba mewah sangat ditampakkan ketika di kelas. Kenapa di kelas? Karena untuk menyentuh lingkup kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian pada satu hari, Najah yang juga murid kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah berulang tahun lalu membawa roti untuk teman di kelasnya. Tapi Amri merebut rotinya Najah itu. Nah, kemudian anak dirangsang untuk berpikir, bagaimana pendapat kalian tentang apa yang sudah dilakukan oleh Amri terhadap Najah itu, dan beberapa soal yang lain. Kemudian untuk memastikan semua aspek dalam pembelajaran mengenai materi serakah ini tercapai, saya juga menggunakan model soal yang kedua, yaitu soal isian singkat yang langsung to the point, Pak. Sebutkan misalkan sifat serakah apa saja, kemudian penyebab seorang menjadi serakah apa saja. Ini untuk memastikan bahwa anak-anak bisa memahami permasalahan secara tekstual ataupun kontekstual dalam dalam kegiatan evaluasi kognitif. Kemudian untuk psikomotor, mereka dirangsang untuk mengkomunikasikan apa yang sudah mereka diskusikan melalui presentasi dari peta konsep yang sudah dibuat oleh grup mereka masing-masing. Dengan demikian, saya berharap pendekatan sikap, kemudian pengetahuan, serta psikomotor membuat mereka bisa memahami apa yang sedang dipelajari. Karena ketika hanya membaca saja, maka nanti tidak terlalu mengendap di dalam alam bawah sadar mereka. Mereka juga harus mengulik materi itu lebih dalam, kemudian juga mengkomunikasikannya kepada orang lain. Barulah mudah-mudahan materi ini akan bisa mereka pahami dengan lebih baik. Itu ikhtiarnya, Pak. Baik,
sekarang ini saya share. Jadi, sebentar. Kelihatan, Pak? Sedang proses, Pak. J. Coba dibaca, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا صدق الله العظيم. Coba dibaca surat At-Takasur, Pak. At-Takasur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Ya, coba sekarang siapkan kertas sama pulpen, Pak, menulis Al-Kausar, Pak. Surat Al-Kausar ditulis, Pak. Selamat bergabung, Pak Jaka. Ya, Pak Bin. Ada sedikit saya lari ke Pak Bin. Tapi biasanya itu penuh karena kuat sinyalnya. Oh, masih putus-putus, Pak. Anu, Nggak Pak, jelas. saya terus banget. Iya, masih deras sekali. Ntar saya lari ke sawah. Di sana ada gubuk begitu bawa laptop. Nggak bisa pakai laptop. Soalnya kalau sudah mati listrik di wilayah tower, Pak Bin, itu sinyal sudah nggak bisa Iya, toleransi lagi. pemancarnya sudah ini. Itu loh. Agak terang saya mau lari ke gubuk tengah sawah. Anak saya seperti ini. Ya, sudah Pak Dwi. Sedikit lagi, Pak. Belum diharokati. Tidak usah diharokati, tidak apa-apa. Oh, iya. Ya, mau melihat tulisannya.
Pakai bismillah betul Pak. Tidak usah, tidak apa-apa. Semoga bertahan ini saya. Nggak terpental kan. 5 menit saya kasih. Ya, cukup. Cukup Pak Jaka, bisa dilanjut Pak Jaka. Baik, G. Dwi. Dalam Pak J. Mendengar Pak. Putus-putus. Paduan Pak Dwi taruh di mana? Kurang bisa ditangkap Pak. Mohon maaf. Kalau tadi kan langkah-langkah perpaduan TPACK PBL. J. Perpaduan antara TPACK dengan PBL-nya. TPACK-nya munculnya di mana? J. Oh. Apa TPACK-nya itu muncul di antara langkah gimana? Karena saya sesungguhnya mau mencermati apa namanya data yang naskah Pak Dwi, tetapi karena menggunakan media ponsel menjadi saya masih bisa membaca. Monggo Pak Dwi. Pak. Di antaranya saya sampaikan untuk TPACK kepada peserta didik pada saat kegiatan inti di tahap awal PBL, Pak. Guru menayangkan materi tentang sifat serakah melalui PowerPoint dan video pembelajaran seperti itu. Kemudian di penutup, juga ada. Terus variasi interaksi, coba ceritakan variasi interaksi pembelajaran, di mana guru tidak lagi mendominasi proses pembelajaran, tetapi melibatkan siswa secara lebih lebih banyak, kira-kira begitu. Silahkan. Variasi yang kami pilih ada 4 Pak untuk metode pembelajaran. Yang pertama tentu saja harus ada ceramah sebagai pendahuluan bagi mereka. Kemudian setelah PBL ini berjalan di kegiatan inti kedua, kami arahkan mereka untuk berdiskusi. Di diskusi itu juga mereka bisa bertanya jawab antar masing-masing peserta didik, juga kepada guru sebagai fasilitator. Lalu untuk kegiatan selanjutnya mereka juga dibimbing untuk membuat mind mapping sesuai dengan kreativitas masing-masing kelompok dengan guru menyediakan peralatannya, Pak. Itu variasi yang kami pilih. Selanjutnya Pak, ya. Selanjutnya terkait dengan pengelolaan sumber belajar. Apakah Pak Dwi memperlihatkan Pak Dwi hanya sifatnya menggunakan sebagai user atau sebagai begitu? Dua-duanya Pak, sebagai kreator kami juga membuat PPT yang PPT ini pernah saya buat dan saya share di YouTube Pak. Kemudian dimodifikasi ulang. Kemudian sebagai user kami juga menggunakan media YouTube untuk mengunduh salah satu sumber belajar yang berkaitan dengan materi serakah. Baik. Yang terakhir Pak Dwi, aktivitas siswa yang berbasis didik di Mohon maaf Pak, terputus barusan Pak, belum bisa ditangkap. Jadi apakah Pak Dwi melaksanakan pembelajaran yang berbasis pada
aktivitas siswa itu apa ya? Ada kegiatan mendengar suara saya, Pak Dwi? Pada bagian ada kegiatan terus terputus, Pak. Interaksi atau inquiry. Oh, inquiry. Baik. Untuk kegiatan inquiry di sini siswa juga diarahkan agar mereka mencari informasi. Mungkin nanti pada saatnya internetnya ada di madrasah ini, karena sebagai salah satu sumber pembelajaran akan diaplikasikan, di mana siswa diperbolehkan untuk membawa gawai mereka dengan kontrol dari guru seperti itu, agar mereka juga bisa mengambil materi-materi dari sumber yang berlainan, tidak harus konsep apa yang ada di dalam buku mereka tiru, mereka ambil secara plek ya, tapi mereka bisa mengambil sumber-sumber yang lain seperti itu. Oke. Ilustrasi yang Pak Dwi gambarkan ini adalah pemahaman Pak Dwi tentang pertanyaan saya. Nah, di sekuen pembelajaran yang Pak Dwi sampaikan itu tertulis tidak? Ada, Pak. Ada? Ada, baik. Jadi, ya, baik. Jika ada, saya kira pertanyaan saya sebagai klarifikasi terhadap penjelasan Pak Dwi atas RPP, saya rasa cukup, Pak Dwi. Gitu. Dan dengan ini Pak Dwi kami nyatakan selesai. Matur nuwun, Pak. Oke. Baik. Pak Dwi boleh keluar dan minta tolong Bu Mardiani dipanggilkan. Bu Mardiani. Baik, terima kasih Pak Jaka dan Pak Rofin atas bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin belum, Pak. Nggih. Pak Sulis, mohon maaf, Akidah Alak B. Mardiani, Pak, mau masuk kelas.